Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPPWG di bulan Juni. Ya, UPPWG di bulan Juni. Uh, jadi kita akan bahas lanjutan dari model 1 yaitu FR Desember ya. FR Desember yang bagian 1. Jadi FR Desember dibagi dua sudah saya jelaskan ya. FR Desember dibagi dua jenis model soal. Yang ini model 1 dulu dari nomor 1 sampai 120 ini sudah. Jadi besok kita akan bahas dari model 1 sampai 120 yang model kedua ya. Untuk menghadapi bulan Juni nanti, UP bulan Juni nanti teman-teman harus membaca 3 jenis FR ya. Pertama FR Oktober, kemudian FR Desember bagian 1 dan FR Desember bagian 2. Saya kira 3 FR tersebut cukup untuk memberikan gambaran kepada teman-teman dalam menjawab. Kalau ingin variasi soal yang lebih lanjut, teman-teman bisa mencarinya di sebelum-sebelumnya, jadi FR sebelumnya juga harus dibaca gitu teman-teman. Oke, kita bahas dulu untuk FR hari ini model 1 nomor 101 sampai 120. Silahkan simak baik-baik penjelasannya. Kita mulai yang pertama, proses pertumbuhan energi yang terjadi secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 2, 4, dan 5 adalah titik-titik-titik. Apakah kinetik, gerak listrik, gerak kinetik listrik, potensial kinetik listrik, gerak potensial listrik, atau potensial gerak listrik. Oke teman-teman, gambar di situ adalah gambar PLTA gitu ya, pembangkit listrik tenaga air yang ditunjukkan oleh nomor 2, 4, 5. Kita yuk analisis nomor 2. Ini pada nomor 2 ini terjadi perubahan antara energi potensial menjadi energi kinetik gitu ya. Energi potensial menjadi energi kinetik. Kemudian nomor 4-nya dari energi kinetik tadi akan diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak teman-teman ya. Yang terakhir di nomor 5 itu generator, itu fungsinya mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik ya. Nah, jadi teman-teman bisa menjawabnya perubahannya setelah menjadi gitu ya teman-teman ya. Yang pertama berarti energi kinetik diubah menjadi energi gerak, kemudian diubah menjadi energi listrik gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, opsi A gitu ya, kinetik, gerak, listrik. Nomor berikutnya, selesai latihan musik, Andi, Budi, Cantika, dan Desi pulang ke rumah masing-masing dengan naik taksi online. Biaya taksi online adalah 3.500 per kilometer dan total biaya yang dibayarkan keempat anak tersebut adalah 115.500. Jarak rumah keempat anak tersebut dari tempat latihan musik disajikan pada diagram di bawah ini. Berdasarkan informasi yang disajikan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, dari opsi pilihan gandanya kita bisa lihat semuanya bergantung pada Cantika, yang dimana Cantika pada tabel itu jaraknya belum diketahui. Maka kita akan cari tahu dulu teman-teman. Bagaimana cara mencari tahunya? Oke, kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Ini gambarnya seperti ini. Terlihat bahwa Andi itu 12 km gitu ya teman-teman. Kemudian Budi itu menurut gambar adalah 6 km. Kemudian Desi itu 7 km gitu ya. Nah, padahal tadi kita tentukan dulu apa namanya itu biaya totalnya. Biaya totalnya adalah 115.500, sementara tarifnya per kilometer 3.500, berarti kita bisa menentukan jarak totalnya. Jarak totalnya berarti 115.500 dibagi 3.500, hasilnya 33 km. Nah, kalau totalnya adalah 33 km dari keempat anak itu, maka kita bisa menentukan jarak Cantika ini 33 dikurangi penjumlahan antara jarak Andi, Budi, dan Desi gitu ya. Jadi 33 dikurangi 12 tambah 6 tambah 7 gitu ya. Hasilnya 33 dikurangi 25, hasilnya 8. Oh, berarti Cantika itu 8 km. Nah, kita tulis dulu jarak Andi 12, Budi 6, kemudian Desi 7, dan Cantika 8. Kita lihat opsi pilihan gandanya yang A. Dibandingkan rumah Budi 6 ya, rumah Cantika lebih dekat. Benar enggak? Salah gitu ya teman-teman ya. Yang B, rumah Cantika yang paling jauh. Rumah Cantika itu 8, yang paling jauh harusnya Andi, berarti B bukan. Yang C, jarak rumah Andi dan rumah Cantika ke tempat latihan musik mendekati sama, jelas tidak sama ya teman-teman ya.
Yang di rumah Cantika yang paling dekat. Nah, Cantika itu 8, harusnya yang paling dekat Budi gitu ya. Yang E dibandingkan dengan rumah Desi, Cantika lebih jauh. Desi 7, Cantika 8, berarti Cantika lebih jauh. Yang E ini benar, teman-teman. Nah, ini jadi jawaban yang paling tepat, yang opsi E. Proses pencernaan makanan terjadi melalui berbagai jenis organ pada sistem pencernaan makanan pada manusia yang dimulai dari peristiwa mengunyah makanan hingga pada pelepasan makanan melalui anus. Proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut supaya makanan mudah dicerna adalah titik-titik. Jadi pertanyaannya adalah proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut. Oke teman-teman, kalau kita berikan pembahasan begini. Di rongga mulut itu terjadi dua sistem pencernaan ya, dua model pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik itu menggunakan gigi, kalau enzim itu berarti pencernaan kimiawi gitu ya teman-teman. Kalau pencernaan kimiawi menggunakan enzim, kalau mekanik dengan gigi gitu ya. Dua-duanya ada di rongga mulut ya ketika terjadi pencernaan. Nah, pada pencernaan kimiawi itu menggunakan enzim petialin. Fungsi dari enzim petialin itu adalah mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Jadi yang dicerna hanya karbohidratnya teman-teman, yang lain tidak. Ya, saya ulangi, yang dicerna hanya karbohidrat atau amilumnya, yang lain tidak, gitu ya. Jadi kita analisa opsi pilihan gandanya A, makanan dicerna secara kimiawi, oke, dengan bantuan enzim, oke. Jadi kimiawi itu dengan bantuan enzim petialin, oke, menjadi karbohidrat dan protein. Di situ proteinnya ada. Nah, padahal pada pencernaan di rongga mulut tidak terjadi pencernaan protein, gitu. Jadi opsi A tidak mungkin. B, makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan enzim. Harusnya itu makanan dicerna secara mekanik itu bukan dengan bantuan enzim tapi dengan gigi. Ya, yang B juga salah. Yang C, makanan dicerna secara mekanik dengan bantuan enzim petialin. Jelas salah juga ya, karena tadi bahwa pencernaan mekanik itu dengan gigi. Ya, kalau enzim petialin itu harusnya dicerna secara kimiawi. Ya. Yang D, makanan dicerna secara kimiawi, oke, dengan bantuan enzim petialin benar, menjadi protein bukan ya teman-teman. Ya, di situ bukan menjadi protein, tapi harusnya menjadi gula sederhana atau maltosa. Yang dicerna apa? Karbohidratnya. Yang E, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim petialin menjadi karbohidrat. Ini harusnya bukan menjadi karbohidrat tapi menjadi gula sederhana atau maltosa. Tapi benar yang dicerna adalah karbohidrat. Mungkin jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Pilihan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setiap pada negara Republik Indonesia. Maka tindakan profesional yang dilakukannya adalah titik-titik. A, selalu mengikuti dan melaksanakan perintah lisan atasan, ini jelas tidak profesional gitu ya. Memajukan akses pendidikan di pulau terpencil dan terluar, ini bukan tugas guru tapi tugas dari pemerintah gitu ya teman-teman. Melakukan pertukaran guru berpengalaman di daerah kecil, ini bukan tugas guru tapi juga tugas pejabat yang berwenang gitu ya. Menjaga rahasia negara sesuai kewenangannya, ini tindakan profesional guru terkait kesetiaan terhadap negara Republik Indonesia. Yang E, selalu menggunakan pendekatan akademik dalam mengajar. Ini tidak selalu ya teman-teman ya, pendekatannya boleh akademik maupun non akademik gitu ya, selama pendekatan tersebut efektif untuk pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi D. Dalam kasus guru mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman dalam pembelajarannya di kelas, maka guru harus mengambil tindakan objektif. Tindakan objektif yang dilakukan guru adalah titik-titik. Ini ya, tidak menjudge subjeknya masing-masing, tapi secara umum general yang memberikan efek untuk seluruh siswa gitu ya. Oke, kita lihat yang A, memberikan teguran menasihati peserta didik untuk menghormati. Pemberian teguran di sini tidak tepat karena hanya berefek untuk orang-orang yang ditegur saja ya, untuk anak yang melakukan diskriminasi saja, diskriminatif saja gitu ya, tidak untuk seluruh siswa. Yang B, meminta kedua peserta didik untuk tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang. Ini juga bagus, tapi ini efeknya hanya untuk kedua anak itu tersebut ya. Yang C, meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tenggang rasa untuk toleransi kepada teman. Nah, ini seluruh siswa ya, seluruh siswa terimbas dari
yang dilakukan guru ini, maka C ini benar. Yang D memberikan hukuman jelas tidak ya. Yang E mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi, ini juga tidak tepat. Jadi yang paling objektif dilakukan guru adalah opsi C. Berdasarkan gambar proses pernapasan yang terjadi adalah titik. Nah, ini gambarnya ini. Nah, karena kisi-kisinya itu adalah pernapasan perut, maka ini ya pernapasan perut, ekspirasi ya fasenya, karena mengeluarkan udara itu ekspirasi. Lihat ya teman-teman ya, diafragmanya mengendur atau melengkung di situ teman-teman ya. Sebelum kita bahas untuk opsi pilihan gandanya, kita cari tahu dulu untuk apa namanya itu teori tentang pernapasan perut gitu ya. Jadi pernapasan perut itu yang menjadi titik tolak itu sebenarnya di diafragmanya. Nah, di situ ada dua gambar agar teman-teman nanti tidak bingung ketika menjawab pertanyaan. Saya terangkan lebih detailnya. Yang menarik nafas atau memasukkan udara dari hidung ke paru-paru itu namanya fase inspirasi, sementara yang kedua itu fase ekspirasi. Ya, yang mengeluarkan nafas. Yang ditanyakan tadi ekspirasi ya. Kita bahas dulu yang ekspirasi, mengeluarkan nafas. Nah, di situ teman-teman lihat pada fase ekspirasi itu diafragmanya melengkung ya, atau mengendur ya. Diafragmanya mengendur atau melengkung itu namanya relaksasi ya. Otot tulang dadanya turun atau relaksasi juga, rongga dadanya mengecil, otot perut kontraksi, tekanan paru-paru membesar, udara keluar. Itu ya teman-teman ya, itu fase ekspirasi. Teman-teman harus hafalkan ini. Kemudian fase inspirasi itu yang gambar sebelah kiri, itu lihat itu otot diafragmanya itu mendatar atau kontraksi. Kalau kontraksi itu mendatar. Nah, tulang rusuknya terangkat atau kontraksi, rongga dada membesar, otot perut relaksasi, tekanan paru-paru mengecil, udara masuk gitu ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa jawab, kita lihat opsi A. Otot tulang dada relaksasi benar, diafragma melengkung ke atas oke, volume rongga dada mengecil oke, tekanan di rongga dada membesar benar. Yang B, otot diafragma kontraksi tidak, ya harusnya relaksasi gitu ya. Yang C, otot antar tulang rusuk kontraksi, oh jelas ini tidak tepat ya, harusnya kalau otot tulang rusuk itu berelaksasi. Yang D, otot tulang rusuk relaksasi oke, diafragma mendatar, harusnya diafragmanya melengkung bukan mendatar gitu ya. Yang E, otot diafragma kontraksi tidak, ya harusnya relaksasi. Dia jadi jelas teman-teman, kalau dibolak-balik seperti ini tidak bingung. Faktor adalah bilangan-bilangan tertentu yang dapat membagi habis suatu bilangan. Materi ini merupakan salah satu materi dasar bilangan di SD dan direkomendasikan untuk menggunakan HOTS atau High Order Thinking Skill gitu ya. Dalam menilainya, soal berikut yang sesuai dengan HOTS materi faktor. Jadi teman-teman harus memahami materi HOTS High Order Thinking Skill itu artinya materi-materi tersebut bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, berpikir kreatif, memecahkan masalah. Itu ya teman-teman. Kalau dalam taksonomi Bloom itu biasanya masuk di C4, C5, C6, menganalisis, kemudian membandingkan dan mencipta. Gitu ya. Jadi kita akan pilih kira-kira soal yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya, yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis kreatif itu yang mana? Kita lihat opsi A. Berapa saja faktor dari 27? Ini jelas bukan harus, karena anak-anak tinggal mencari faktor dari 27 kemudian tinggal menghitung berapa banyaknya faktor kan gitu. Yang B, apakah 3 dan 7 faktor dari 8? Nah, faktor dari 84 itu tinggal dicari, kemudian dilihat apakah 3 dan 7 itu faktor dari 84 ya. Itu kan tidak sulit ya teman-teman, tidak perlu beranalisa macam-macam gitu ya. Yang C, sebutkan 5 bilangan faktor dari 42, tinggal cari faktor dari 42, tinggal ditulis 5 bilangannya. Selesai kan, jadi tidak usah mikir menganalisa dan lain-lain. Yang D, apakah 7 adalah faktor dari 42? Sama, ini juga bukan HOTS ya. Karena itu tinggal cari faktor dari 42, nah, lihat apakah 7 termasuk dari faktor 42. Yang E, jelaskan apakah faktor bilangan ganjil selalu ganjil. Nah, ini baru menganalisa. Jadi anak-anak nanti memberikan sampel, misalkan
1, 3, 5, 7 dan lain-lain, itu lihat faktornya apakah juga ganjil gitu ya teman-teman. Jadi nanti baru menyimpulkan, kegiatan menyimpulkan setelah menganalisa, mengeksplorasi, kemudian merinci, ya, mencatat, kemudian hasilnya disimpulkan. Nah itu nanti hasilnya akan ketemu apakah faktor bilangan ganjil itu selalu ganjil. Maka opsi E ini menjadi opsi yang paling tepat. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru, maka selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan iptek masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Jadi tuntutan perkembangan iptek masyarakat dan kebutuhan peserta didik itu penting untuk dilaksanakan dalam penyesuaian tugas guru gitu ya. Berikut ini contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran menghadapi pembelajaran abad 21. Jadi sebelum kita bahas pilihan gandanya, kita terangkan dulu tentang bagaimana sih penyesuaian pembelajaran berdasarkan pembelajaran abad 21. Jadi berdasarkan kompetensi profesional guru, tugas guru dalam mengembangkan kecakapan peserta didik melalui pembelajaran sesuai tuntutan abad 21 atau abad 21 ya. Nah, itu yang pertama itu melakukan merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian baik secara manual maupun digital. Tidak hanya manual tapi juga digital. Dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi atau lebih kreatif. Yang kedua, memfasilitasi, menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai kecakapan yang diperlukan, yaitu 4C. Critical thinking, creative thinking, communication, dan collaboration ya. Yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antar pengetahuan yang diperolehnya dengan isu dunia nyata atau real world ya, termasuk dalam penggunaan teknologi. Merancang dan menyediakan alat evaluasi yang bervariasi sesuai tuntutan kemampuan perkembangan dan mengolahnya sehingga dapat memberikan informasi. Jadi perancangan alat evaluasi itu tujuannya juga untuk memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik maupun pembelajaran secara umum. Menjadi model cara belajar dan bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru, berkolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan komunitas lain dalam menggunakan berbagai alat dan sumber pembelajaran yang relevan. Berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan profesional. Pengembangan dan kepemimpinan profesional antara lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal, global untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari situ ada 5 teman-teman ya untuk penyesuaian tugas pokok guru sesuai dengan kecakapan abad 21. Nah, kita lihat ya, coba kita lihat analisa opsi pilihan gandanya. Yang A, menggunakan program aplikasi untuk mengolah nilai peserta didik. Apakah wajib penggunaan aplikasi untuk mengolah nilai? Tidak ya. Bisa menggunakan manual, bisa menggunakan digital, dan mengintegrasikan keduanya. Ya, yang penting bisa memberikan informasi yang bisa untuk diakses peserta didik maupun dalam pembelajaran secara umum gitu ya. Yang B, menerapkan model pembelajaran yang orientasi pengembangan ya sesuai dengan yang tadi ya teman-teman, yang high order thinking skill ya, menerapkan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi gitu ya. Menjadi tenaga ahli di bidang TIK ini tidak harus gitu ya teman-teman. Menganalisis kekuatan kelemahan suatu model pembelajaran ya itu tidak harus juga. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester ini juga tidak harus juga. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Salah satu indikator ketercapaian pembelajaran kelas A5 adalah menemukan jaring-jaring kubus dan balok evaluasi pembelajaran yang kurang sesuai. Yang ditanyakan yang evaluasi proses atau penilaian proses yang kurang tepat. Jadi teman-teman harus memahami penilaian itu ada 2 teman-teman. Penilaian hasil dan penilaian proses. Bedanya apa? Penilaian proses itu dilaksanakan selama pembelajaran dari awal pendahuluan sampai kegiatan inti. Itu namanya
penilaian proses. Jadi kegiatan inti pembelajaran itu yang paling penting. Siswa bertanya, siswa mengeksplorasi, kemudian siswa berdiskusi, kemudian siswa mengkomunikasikan, itu semuanya dinilai oleh kita sebagai pendidik. Itu namanya penilaian proses. Sementara untuk penilaian hasil itu biasanya dilaksanakan setelah pembelajaran atau kegiatan penutup. Setelah selesai pembelajaran, kegiatan inti selesai, penutup melakukan evaluasi, itu namanya penilaian hasil gitu ya teman-teman. Atau bisa menggunakan penilaian hasilnya setelah satu KD selesai, bisa juga. Itu bedanya di situ teman-teman. Oke, kita lihat opsi A. Tadi yang ditanyakan apa? Yang kurang sesuai, yang tidak tepat untuk penilaian proses ya. Yang A, memberikan soal menentukan luas permukaan dengan menggunakan jaring-jaring. Nah, itu berupa soal. Kalau berupa soal itu berarti masuknya di penilaian hasil, bukan proses. Yang A ini pasti bukan. Yang B, tanya jawab singkat tentang jaring-jaring dan bukan jaring-jaring. Nah, ini masuk di kegiatan inti, maka ini namanya penilaian proses. Yang C, pertanyaan lisan tentang makna dari jaring-jaring, ini di kegiatan inti. Ini biasanya di awal kegiatan inti. Ini juga penilaian proses. Memberikan kuis menggambar paling sedikit 2 jaring-jaring kubus dan balok di akhir pembelajaran. Ini juga di kegiatan di akhir pembelajaran, meskipun itu di kegiatan akhir pembelajaran, tapi ini berupa kuis menggambar gitu ya teman. Yang E, observasi berbagai macam jaring-jaring ini. Ya, observasi berbagai macam jaring ini juga kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya yang paling tepat antara A dan E itu yang mana? Kalau yang A memberikan soal menentukan luas permukaan kubus dengan menggunakan jaring-jaring yang ditentukan, ini sudah masuk di kegiatan penilaian hasil. Yang B itu masih dalam kuis. Nah, kuis itu bukan penilaian hasil ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A. Bu Widya menuliskan IPK muatan materi PPKN SD kelas 5 semester 2, yaitu menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Maka alat evaluasi yang sesuai yang mana? Di situ kita bisa lihat teman-teman. Jadi kata kerjanya adalah menyimpulkan manfaat ya. Jadi ini masuk di pengetahuan, khususnya di C5 karena di situ adalah menyimpulkan gitu ya. Jadi kita analisa kira-kira alat evaluasi yang sesuai dengan IPK yang mana. Kalau wawancara itu menilai sikap, Likert juga sikap, observasi sikap, tes tertulis uraian ini pengetahuan, lembar jurnal perilaku ini sikap ya. Guru kelas 3 sedang menyusun persiapan mengajar untuk indikator mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media yang sebaiknya dipilih agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Di situ medianya yang harus dipilih Bu, agar peserta didik mampu memecahkan masalah. Oke. Itu KD-nya kan, media, penentuan media kan berdasarkan KD juga itu dia. Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga masyarakat dan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang A, video tindakan polisi Pamong Praja melakukan rahasia penertiban bangunan liar. Ini adakah hubungannya dengan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya ada, tapi kurang gitu ya. Yang B, video profil kegiatan petugas kebersihan mulai dari berangkat hingga pulang kerja. Nah, di situ memberikan jelas tampak ya teman-teman, identifikasi pelaksanaan kewajiban warga negaranya sudah jelas. C, bahan ajar yang ada pada buku siswa jelas kurang ya. Yang D, PPT pengertian. Pengertian itu padahal di indikatornya adalah identifikasi pelaksanaan kewajiban ya, bukan pengertian ya. Yang E, video indahnya negeriku jelas bukan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi B ini. Ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung sehingga siswa lain merasa terganggu. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat ya. Yang A, membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Oke, benar. B, memberikan hukuman, lalu kita harus menghindari hukuman ya teman-teman. Yang B itu jelas tidak mungkin. Menyerahkan pembinaan kepada guru BK itu jelas berarti fungsi kita sebagai guru di awal proses pencegahannya tidak kita lakukan. Jadi yang C ini juga kurang. Yang meminta siswa yang usil untuk keluar ini jelas tidak mungkin.
Melaporkan tindakan siswa yang usil itu kepada orang tuanya ini juga tidak mungkin, karena kita melimpahkan tanggung jawab kita sebagai guru dalam kelas kepada orang tua. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A. Pak Irfan, guru kelas 3 SD, mengalami masalah dalam mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi. Keterampilan menulis teks deskripsi. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan permasalahan siswa dalam menulis teks deskripsi adalah titik-titik. Ini berarti permasalahan siswa menulis teks deskripsi. Siswanya kelas 3. Teman-teman sambil membayangkan, teman-teman menjadi guru di kelas 3. Ya. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Kosakata yang digunakan dalam menulis deskripsi terbatas. Kosakata terbatas, iya apa tidak? Iya, benar juga. Yang B, kalimat yang digunakan terbatas, memang benar, karena anak di usia kelas 3 itu perbendaharaan kalimatnya juga masih terbatas. Kemudian tidak efektif menggambarkan objek, ini juga jelas juga teman-teman ya. Jadi ini permasalahan yang terjadi di kelas 3, dua-duanya masuk itu ya. Yang C, paragraf yang dihasilkan tidak memenuhi sebagai paragraf yang baik, ini juga permasalahan juga. Tapi di kelas 3 masih wajar lah, kalau anak memang belum bisa menentukan paragraf yang baik kan masih wajar. Yang D, banyak ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca, ini otomatis juga di kelas 3 itu ya, tanda baca juga tidak bagus ya. Yang E, kalimat yang digunakan siswa tidak gramatikal dan tidak efektif, ini juga sama, ini juga permasalahan, tapi ini harusnya bukan di kelas 3. Maka jawaban yang paling tepat di opsi B ini. Kalimat yang digunakan terbatas. Jadi anak kelas 3 itu masih memiliki perbendaharaan kalimat yang terbatas ya. Kemudian kalimat-kalimat yang dipilih juga tidak efektif dalam menggambarkan objek gitu ya, teman-teman. Ilustrasi dalam soal evaluasi yang paling relevan dengan penanaman kesadaran perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam. Ini kata kuncinya kesadaran menjaga kelestarian ya teman-teman. Kita lihat opsi A, manfaat pengolahan sumber daya alam menjadi produk yang mahal. Ada di situ kelestarian sumber daya alamnya, dan tidak ya. B, bila menjual sumber daya alam dalam bentuk produk olahan, jelas tidak ya. Perlunya mengekspor sumber daya alam dengan kualitas yang baik, ini juga tidak. Karakteristik sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, nah ini hubungannya dengan kelestarian alam ya. Yang D ini benar. Yang E, karakteristik sumber daya alam sangat beragam di Indonesia, ini jelas tidak ya, karena di situ ada unsur kesadaran dalam menjaga kelestarian. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini. Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki fungsi Pancasila, yaitu sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup gitu ya. Ada beberapa fungsi lain ya, fungsi turunan dari keduanya. Yang pertama adalah ideologi negara, jiwa Pancasila, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum. Nah, di antara keempat fungsi Pancasila tersebut, yang merupakan turunan dari pandangan hidup ya, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mana? Oke, kita langsung saja analisa. Kalau ideologi itu maksudnya pasti di dasar negara, teman-teman. Di dasar negara itu ada ideologi, kemudian ada sumber dari segala sumber hukum. Kalau jiwa itu pasti pandangan, kepribadian juga pandangan. Nah, sumber dari segala sumber hukum itu dasar negara. Maka yang menjadi pandangan ya 2 dan 3 itu. Setiap individu menghilangkan rasa lapar dengan mengkonsumsi makanan setiap hari. Dari pernyataan tersebut, orang tersebut melakukan tindakan ekonomi apa? Apakah lembaga masyarakat? Apakah sehari-hari dan alamiah, kelompok orang, perorangan di dalam keluarga? Nah, di situ jelas ya. Setiap individu berarti masalah perorangan. Jawaban yang tepat ya opsi D. Perkembangan anak dipengaruhi oleh 3 subsistem: mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem. Ini kita masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang 3 teori yang teman-teman wajib menghafalkannya, yaitu teori etologi, ekologi, dan psikoanalitis ya. Nah, di sini kita lihat kalau mikrosistem itu interaksi langsung dengan individu seperti keluarga dan teman sebaya. Eksosistem itu merupakan lingkungan sekitar yang mempengaruhi anak. Yang ketiga, makrosistem itu lapisan terluar yang terdiri dari ideologi negara, agama, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini berarti masuknya teori ini teman-teman, ekologi.
Jadi teori ekologi itu punya 3 sistem yang tadi ya, mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem. Ya, penjelasannya seperti ini, sama seperti tadi ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah dari ekologi yang dikeluarkan oleh Brunner ya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar, dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca. Jadi KD-nya adalah menulis ya teman-teman. Saya ulangi lagi, KD-nya adalah menulis. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif gitu ya. Oke, kita lihat yang opsi A. Membaca contoh dongeng yang diberikan guru. Kalau membaca saja itu kreatif apa tidak? Jelas tidak. Menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca itu kreatif. Menulis kembali isi dongeng yang dengan bahasa sendiri kreatif. Mendengarkan guru mendongeng itu jelas tidak kreatif, tidak kreatif. Mendiskusikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng itu juga kreatif ya. Tapi kegiatan diskusi itu condong tidak kreatif ya. Nah, yang mengeluarkan ide-ide baru ya kreatif gitu ya. Jadi tidak selalu orang yang punya diskusi itu kreatif gitu ya. Jadi jawaban kalau tidak B ya C. Tapi itu kita kembalikan ke KD-nya. KD-nya adalah menulis. Maka jawaban yang paling tepat opsi C. Oke teman-teman, sekedar informasi untuk menghadapi UPPBG 2023 khususnya untuk bulan Juni maupun bulan Juli, teman-teman bisa menggunakan ebook yang tipe ini, harganya 50.000, sudah paket lengkap, di situ 800 halaman. Teman-teman juga akan diberikan untuk tryout gratisnya ya. Harganya hanya 50.000, hubungi 085712166998. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.